Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara masalah menaikkan PPN, jelas di situ akan menaikkan harga. Dan ini akan membebani rakyat. Dari situ kita mulai dulu. Kemudian itu kan ada peraturan, apakah itu peraturan menteri untuk menaikkan itu, apakah peraturan presiden, apakah undang-undang. Harus merujuk dulu pertama, katanya merujuk kepada undang-undang tahun 2021. Untuk kenaikan PPN nanti di 2025 akan menjadi 12-15%. Kan itu undang-undang, amanat undang-undang. Dan sekarang Menteri Keuangan melaksanakan amanat undang-undang. Kan itu narasinya. Mari kita tengok bahwa seluruh dari aparat birokrasi dan makhluk yang ada di Indonesia ini sekarang harus taat kepada konstitusi. Apa konstitusi kita? Undang-Undang Dasar 1945. Oke, rakyat harus tunduk di situ. Jangankan rakyat, pemerintah pun harus tunduk. Jangankan pemerintah, mungkin seluruh makhluk hidup yang ada di Indonesia ini harus tunduk kepada konstitusi kita. Apa itu konstitusi kita? Adalah konsensus. Itulah musyawarah yang mencapai kata sepakat pendiri-pendiri dari kemerdekaan kita. Dan itu sampai sekarang menjadi acuan kita bernegara. Presiden terpilih, menteri terpilih, gubernur terpilih, kemudian siapapun yang ada di Indonesia ini terpilih atau kalah di pilpres, kalah di gubernur, kalah dari anggota DPR, mengacu semuanya taat kepada konstitusi. Itu saklek. Sama dengan kata-kata NKRI harga mati. Sekarang kita lihat kenaikan PPN ini apakah cocok dengan konstitusi kita. Oke, dari situ mulai. Karena PPN ini naik sekarang itu membebani rakyat, udah jelas. Kemudian ada satu lagi yang luar biasa sebenarnya, yang menyalahi PPN ini sekarang. Katanya akan menyasar beasiswa atau pendidikan. Biaya pendidikan untuk sekolah-sekolah elit akan dikenakan PPN. Ini lebih amburadul lagi sebenarnya di situ. Mari kita lihat pembukaan. Dari situlah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itulah inti dari konstitusi kita. Dan pemerintah itu apa yang harus diikutinya di situ? Ada poin bahwasanya pembentukan pemerintahan itu, pembentukan dipilihnya presiden, dipilihnya DPR, dipilihnya menteri-menteri itu taat kepada alinea keempat ini. Undang-undang, pembukaan undang-undang. Apa isinya di situ? Maka dibentuklah pemerintahan Indonesia. Tujuannya apa pemerintahan itu dibentuk? Satu, memajukan kesejahteraan umum. Jadi menaikkan PPN dengan naiknya harga-harga di pasar itu apa implikasinya kepada masyarakat? Bukan memajukan kesejahteraan umum. Oke? Kan membebani rakyat. Seharusnya kalau berdasarkan pembukaan undang-undang, presiden ataupun siapa yang sebelum-sebelum, yang sekarang ataupun yang akan datang harus memajukan kesejahteraan umum. Ini kalau harga-harga naik di saat ekonomi sedang melesu sekarang ini apa artinya? Memundurkan kesejahteraan umum. Bersalahan PPN ini dari segi konstitusi. Harus diajukan uji materi namanya ke MK. Asal orang-orang MK itu betul-betul tahu juga dengan pembukaan undang-undang. Kadang-kadang mereka tidak tahu dan sengaja tidak tahu barangkali. Oke, itu satu. Kemudian apa lagi? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu PPN dikenakan kepada sekolah-sekolah elit di mana negara belum bisa menyediakan sekolah-sekolah yang bermutu kepada masyarakatnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ada pihak swasta yang membuat sekolah-sekolah elit malahan dipajaki. Apa itu artinya? Membodohi kecerdasan umum, membodohi umum lagi namanya. Jadi akhirnya orang tak mau bersekolah lagi. Itu artinya kan secara hakiki, secara substantif, segala normatif, apapun ceritanya, itu namanya bukan mencerdaskan kehidupan umum. Ujung-ujungnya orang batal masuk sekolah. Biarlah gak sekolah lagi. Gak sekolah lagi lah. Seharusnya kalau ingin mencerdaskan kehidupan bangsa itu, pemerintah malahan mensubsidi sekolah swasta, bukan membebani dengan PPN. Jadi ini bersalahan. PPN, menaikkan PPN, bersalahan dengan pembukaan undang-undang. Tapi siapa yang mau mengajukan uji materi? Terima kasih.